Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mufli, NIM 24 OSP 009, jurusan Otomasi Sistem Permesinan di kampus Politeknik Ati Makassar. Adapun video yang saya buat ini sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Sistem Tenaga Listrik dari dosen pengampu saya, Bu Mutmainnah. Eh, Baik, langsung saja untuk materinya, yaitu sistem penyaluran energi listrik tenaga panas bumi dari pembangkit hingga konsumen. Adapun perjalanan energi bersih dari kedalaman bumi hingga menyinari setiap rumah, mari kita selami bagaimana panas bumi dapat diubah menjadi listrik sampai ke kita atau konsumen. Baik, selanjutnya tenaga panas bumi atau biasa disebut dengan PLTP adalah fasilitas yang mengubah energi panas dari dalam bumi menjadi listrik. Proses ini dimulai dengan ekstraksi uap panas bumi dari sumur produksi, memanfaatkan panas bumi untuk memutar turbin yang menggerakkan generator listrik. Tiga teknologi utama yang dipakai di sini ada metode dry steam, flash steam, dan binary cycle. Contoh PLTP di Indonesia itu teknologi yang memerlukan flash steam dan binary cycle untuk efisiensi dan keberlanjutan. Baik, selanjutnya adalah proses. Prosesnya itu adalah konversi energi di PLTP itu awalnya itu uap ekstraksi uap panas dari sumber produksi dialirkan ke turbin, mengubah energi termal atau panas menjadi energi mekanik. Selanjutnya generasi listrik, turbin memutar generator menghasilkan energi listrik yang siap disalurkan. Reinjeksi air, uap bekas dikondensasikan dan dialirkan kembali ke bumi melalui sumur reinjeksi untuk menjaga keberlanjutan sumber panas bumi. Baik, selanjutnya adalah peran gardu induk tegangan listrik tegangan ekstra tinggi GTED. Setelah listrik dihasilkan, tegangan perlu ditingkatkan agar bisa menempuh jarak jauh tanpa banyak kehilangan energi. Menaikkan tegangan listrik dari generator sekitar 11,5 kilovolt menjadi tegangan transmisi tinggi 150 kilovolt ke atas. Memungkinkan pengiriman listrik jarak jauh dengan efisiensi tinggi dan kehilangan energi minimal. Gardu induk berfungsi sebagai pusat pengatur dan pengaman sistem transmisi. Baik, selanjutnya adalah sistem transmisi energi listrik. Sistem transmisi adalah tulang punggung penyaluran listrik menghubungkan pembangkit dengan pusat-pusat distribusi, yang dimana itu meliputi beberapa saluran, yaitu SUT, saluran udara tegangan tinggi, mengalirkan listrik antar gardu induk dengan tegangan tinggi, biasanya 70 kilovolt hingga 150 kilovolt. Selanjutnya ada saluran udara tegangan ekstra tinggi, SUTED, digunakan untuk transmisi jarak sangat jauh dengan tegangan sangat tinggi, mulai dari 275 kilovolt hingga 500 kilovolt untuk mengurangi kerugian energi dan efisiensi jarak jauh. Tegangan tinggi mengurangi rugi-rugi energi selama perjalanan listrik antara wilayah yang berjauhan, memastikan pasokan yang efisien. Baik, selanjutnya ada distribusi. Gardu distribusi dan penurunan tegangan. Setelah listrik menempuh jarak jauh melalui sistem transmisi, tegangan perlu diturunkan atau di step down agar aman dan sesuai untuk penggunaan lokal. Gardu distribusi menurunkan tegangan listrik dari tingkat transmisi sekitar 220 kilovolt ke tegangan menengah dan rendah yang aman untuk konsumen. Juga mengatur pembagian listrik ke berbagai area permukiman dan industri. Ini langkah-langkah krusial sebelum listrik mencapai rumah atau kantor. Di sini ada sistem distribusi ke konsumen. Listrik kini berada pada tahap perjalanannya, siap untuk digunakan oleh setiap pengguna. STUM dan SKTM, saluran udara tengah tegangan menengah (STUM) dan saluran kabel tegangan menengah (SKTM). Menyalurkan listrik dari gardu distribusi ke gardu distribusi yang lebih kecil atau langsung ke pelanggan besar. Tegangan listrik akhirnya diturunkan lagi ke tegangan rumah 220 volt atau 380 volt melalui transformator di tiang listrik atau di dalam tanah.
Di sini aman untuk penggunaan. Pada titik ini, listrik aman untuk digunakan pada peralatan elektronik dan kebutuhan sehari-hari. Baik, selanjutnya itu ada konsumen, pengguna akhir energi listrik. Disinilah seluruh perjalanan energi panas bumi bermuara, memberikan daya untuk kehidupan modern. Di sini ada rumah tangga, sudah konsumen nanti bisa masuknya itu ke rumah tangga, menerangi rumah, menyalakan perangkat elektronik, dan mendukung kenyamanan sehari-hari. Kantor dan industri yang mendukung operasional bisnis, produksi, industri, dan infrastruktur perkotaan. Fasilitas umum seperti lampu jalan, mendukung transportasi publik, dan fasilitas kesehatan. Konsumsi listrik tenaga panas bumi mendukung energi bersih dan berkelanjutan, mengurangi jejak karbon kita. Adapun keunggulan dari sistem energi panas bumi dan penyalurannya itu adalah energi terbarukan bersumber dari panas bumi yang tak terbatas, ramah lingkungan dan emisi karbon yang rendah. Sirkulasi berkelanjutan, sistem reinjeksi menjaga keberlanjutan sumber panas bumi untuk generasi mendatang. Pasokan andal, infrastruktur transmisi dan distribusi modern menjamin pasokan listrik yang stabil dan andal ke seluruh pelosok. Baik, kesimpulannya menyatukan energi panas dan sistem penyaluran, yaitu perjalanan listrik tenaga panas bumi adalah sebuah mahakarya teknis yang mengintegrasikan alam dan inovasi. Dari sumur panas bumi hingga stop kontak di rumah, sistem penyaluran listrik tenaga panas bumi adalah rangkaian terintegrasi yang kompleks dan vital. Peran gardu listrik, transmisi, dan juga distribusi memastikan energi bersih sampai ke tangan konsumen dengan efisien. Energi panas bumi adalah masa depan listrik hijau Indonesia yang berkelanjutan dan akan terus menyinari kehidupan kita. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.